Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak beserta keluarga sehat selalu nggih. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran untuk materi matematika pecahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu macam-macam pecahan, mengurutkan pecahan, dan mengubah pecahan. Wabarakatuh. Pada video ini kita akan berlatih mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang perlu kita ingat bahwasanya persen merupakan pecahan yang mempunyai penyebut 100. Oleh sebab itu, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebut pecahan biasa itu harus kita ubah menjadi penyebut 100. Langsung saja untuk contoh, misalnya ubahlah pecahan 1/4 menjadi persen. Untuk mengubah pecahan 1/4 menjadi persen, maka kita harus mengubah penyebut dari 4 ini menjadi 100. Maka kita harus merubah menjadi 100. Nah, oleh sebab itu kita kalikan penyebutnya agar menjadi 100. Di sini penyebutnya 4. 4 kali berapa? Hasilnya 100. Tentunya yaitu kali 25. Kalau penyebutnya kali 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 4 kali 25 100, kemudian 1 kali 25 hasilnya 25. Nah, pecahan ini sudah berpenyebut 100, yaitu 25/100. Untuk mengubah menjadi persen, maka menjadi 25%. Artinya 25/100. Nah, mudah sekali ya. Untuk contoh selanjutnya, misalnya ubahlah pecahan berikut menjadi persen. Misalnya saya mempunyai pecahan 3/5. Kita ubah menjadi persen. Maka penyebut 5 ini harus kita ubah menjadi penyebut 100. Maka dari itu kita kalikan dengan bilangan, yaitu kali 20. Kalau penyebutnya 20, maka pembilangnya 20. Agar bisa tahu kalau pengalinya ini adalah 20, bisa juga 100 ini kita bagi dengan 5. 100 bagi 5 hasilnya 20. Kita lanjutkan. 5 kali 20 100, 3 kali 20 60. Berarti 60/100. Kalau kita ubah menjadi persen menjadi 60%. Kita latihan sekali lagi, misalnya 9/20. 9/20 ini kita ubah menjadi persen, yaitu penyebutnya kita kalikan agar bisa menjadi 100. 9/20 kita kalikan dengan bilangan agar menjadi 100. Agar bisa tahu bilangan pengalinya, yaitu di sini kita bisa membagi 100 dibagi 20. 100 dibagi 20 5. Kalau penyebutnya 5, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. 20 kali 5 100, 9 kali 5 45. Maka 9/20 senilai dengan 45/100. Kalau kita ubah menjadi persen menjadi 45%. Sangat mudah sekali ya untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa juga sangat mudah. Akan tetapi sebelum lanjut, saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, kita akan berlatih mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, maka caranya kita ubah terlebih dahulu persen itu menjadi pecahan dengan berpenyebut 100.
Kemudian setelah menjadi pecahan berpenyebut 100, pecahan itu kita sederhanakan. Nah, langsung saja ke contoh. Misalnya saya mempunyai 25%. Maka 25% ini untuk bisa dirubah menjadi pecahan biasa, kita ubah dulu 25% ini menjadi pecahan dengan penyebut 100. 25% artinya 25 per 100. Karena persen merupakan pecahan dengan penyebut 100. Jadi 25% artinya 25 per 100. Nah, pecahan ini sebenarnya sudah merupakan pecahan biasa, namun belum sederhana. Untuk menyederhanakan maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita cari bilangan yang bisa membagi 100 dan bisa membagi 25. Nah, kita bagi 25. Kalau atas kita bagi 25, maka bawah juga kita bagi 25. 25 kita bagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Sebenarnya untuk menyederhanakan pecahan tidak harus satu langkah selesai seperti ini, namun bisa beberapa langkah. Misalnya 25 per 100 kita bagi dengan bilangan, misalnya ketemunya 5. 25 bisa dibagi 5, 100 bisa dibagi 5, hasilnya 25 bagi 5 hasilnya 5, kemudian 100 bagi 5 hasilnya 20. Oh, ternyata ini masih belum sederhana, bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 5, kemudian bawah kita bagi 5, hasilnya 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 hasilnya 4. Kita bisa menggunakan beberapa cara ini, jadi tidak harus menggunakan satu langkah. Jika kita bisa menggunakan satu langkah, kita gunakan itu dan itu lebih baik. Akan tetapi jika tidak bisa, kita bisa menggunakan beberapa langkah agar pecahan itu bisa menjadi yang paling sederhana. Saya kasih contoh lagi, misalnya ubahlah 40% menjadi pecahan biasa. 40% kalau kita tulis dalam pecahan berpenyebut 100 menjadi 40 per 100. Untuk menyederhanakan bilangan yang sama-sama mempunyai 0, yaitu di sini 40 mempunyai 0, 100 juga mempunyai 0. Ini sebenarnya sangat mudah, kita tinggal coret saja nolnya sini. Kemudian kalau 40 kita coret nolnya, maka yang 100 ini kita coret nolnya 1. Jadi tinggal 4 per 10. Tinggal kita sederhanakan lagi. Kita cari bilangan yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 10. Kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka 40% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 5. Contoh selanjutnya, misalnya saya mempunyai pecahan 45%. Ubahlah 45% ini menjadi pecahan biasa. 45% artinya 45 per 100. Langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakan pecahan 45 per 100, yaitu kita bagi dengan bilangan 5, penyebutnya juga kita bagi dengan 5. 45 bagi 5 hasilnya 9, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Apakah pecahan 9 per 20 ini sudah sederhana? Jika sudah tidak bisa dibagi, maka sudah sederhana. Nah, ternyata pecahan ini sudah sederhana. Jika masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi, maka kita teruskan. Jadi 45% jika kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 9 per
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang dimaksud dengan pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pecahan desimal yaitu pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma, misalnya 0,5 dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa menjadi pecahan desimal, pecahan itu harus berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oleh sebab itu, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Agar lebih mudah, perhatikan contoh berikut ini. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, misalnya kita mempunyai pecahan biasa 2/5. 2/5 ini kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara kita harus merubah penyebut dari pecahan ini, yaitu 5 ini, harus kita ubah menjadi berpenyebut 10, 100, ataupun seterusnya. Penyebut 5 ini dapat kita ubah menjadi penyebut 10 dengan cara kita kalikan 2. Hingga 2/5 agar menjadi 10, kita kalikan 2. Kalau penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya harus kita kalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4, kemudian 5 kali 2 10. Maka pecahan biasa 2/5 senilai dengan 4/10 kita ubah menjadi desimal menjadi 0,4. Satu angka di belakang koma menunjukkan bahwa pecahan itu per 10. Jika 2 angka di belakang koma menunjukkan 100, 3 angka di belakang koma menunjukkan 1000, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, misalnya kita mempunyai pecahan biasa 3/4. Kita ubah menjadi pecahan desimal. 3/4 kita harus ubah menjadi penyebut 10 atau 100 atau seterusnya. Karena 4 ini tidak bisa kita ubah menjadi per 10, maka kita buat per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Tentunya dikalikan dengan 25. Kalau penyebutnya 25, maka pembilangnya juga 25. Sehingga 3 kali 25 hasilnya 75. Jadi pecahan desimalnya yaitu 0,75. 2 digit di belakang koma menunjukkan bahwa pecahan itu berpenyebut 100. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa pecahan dengan 1 angka di belakang koma menunjukkan pecahan itu per sepuluhan. Kalau 2 angka di belakang koma menunjukkan per seratusan, dan seterusnya. Langsung saja kita ke contoh. Misalnya ubahlah pecahan 0,75 menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan 0,75 menjadi pecahan biasa, yaitu yang perlu kita ketahui, jika terdapat 2 digit di belakang koma, maka pecahan itu menunjukkan per 100. Maka 0,75 dapat kita ubah menjadi 75 per 100. Sebenarnya pecahan ini sudah termasuk pecahan biasa karena terdiri dari pembilang dan penyebut. Akan tetapi pecahan ini belum sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan ini, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Maka 75 per 100 kita bagi pembilangnya dengan bilangan yang sama,
yaitu kita cari bilangan yang bisa membagi habis 100 dan juga bisa membagi habis 75. Bilangan itu yaitu 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Untuk menyederhanakan pecahan, kalian bisa tonton video sebelumnya secara lengkap. Contoh selanjutnya, misalnya kita punya pecahan desimal 0,8. 0,8 ini kita ubah menjadi per sepuluhan karena di belakang koma ada satu angka, maka dipastikan bilangan ini adalah bilangan per sepuluhan, yaitu 8 per 10. 8 per 10 ini harus kita sederhanakan, yaitu 8 per 10 kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita cari bilangan yang dapat membagi 10 dan dapat membagi 8, yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 0,8 jika kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 4 per 5. Misalnya lagi kita mempunyai pecahan 0,02. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada dua angka, yaitu 0 dan 2, maka pecahan ini merupakan pecahan per 100. 2 per 100 harus kita sederhanakan agar menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu 2 per 100. Kita cari bilangan yang bisa membagi 100 dan bisa membagi 2, yaitu 2. 2 bagi 2 1. 100 bagi 2 50. Jadi 0,02 jika kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, hasilnya adalah 1 per 50.